Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Aldino Kamarudin Santoso dalam Skakes Digital Learning atau Skakes Dilan. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali, bertatap muka walaupun lewat online gitu kan. Kembali belajar fisika bersama saya. Tentunya dengan beberapa materi yang akan saya sampaikan setelah sebelumnya kita juga udah pernah belajar entah biologi atau di mapel yang lain. Oke, untuk kali ini kita akan membahas tentang salah satu bab dalam fisika, yaitu tentang ada yang bisa nebak? Ya nggak tahu ya. Gaya. Oke, baik, kita akan ngomongin tentang gaya, sesuatu yang mungkin sering kalian temui, sering kalian lihat, atau kalian pernah tahu kata gaya dalam kehidupan sehari-hari, berpose gitu kan, atau mungkin bergaya ya dalam hal foto, atau mungkin dalam kehidupan normal masyarakat luas itu orang menganggap gaya adalah pose atau style gitu kan, atau mungkin dalam seni itu ada gaya aliran-aliran gitu kan. Nah, namun dalam fisika gaya ini apa sih artinya? Lalu penerapannya pada apa saja sih lah? Mari kita akan mempelajari tentang gaya. Oke, kalau dalam fisika itu apa sih ini pengertiannya? Karena kalau sudah masuk dalam pelajaran saintifik, memang ada beberapa istilah yang dalam pengertian umum dan pengertian saintifik itu bisa jadi berbeda. Nah, gaya dalam pengertian saintifik atau fisika ini merupakan secara umum dia adalah tarikan atau dorongan. Sudah pernah melakukan ini keduanya ini? Sudah ya. Menarik apa? Pintu. Mendorong apa? Pintu, meja, kursi, dan lain sebagainya. Nah, berarti dalam sehari-hari kita melakukan ini kan? Benar ya? Nah, lalu apakah cuma ini? Oke, tidak hanya ini ya, karena pada dasarnya adalah tarikan atau dorongan. Nah, tarikan dan dorongan yang seperti apa sih gaya itulah? Tarikan atau dorongan yang menyebabkan keadaan benda berubah. Oke, menyebabkan keadaan atau kondisi benda berubah. Maksudnya apa lah? Misalkan ketika kalian menarik pintu yang tadinya tertutup menjadi terbuka. Mendorong, ya sebaliknya, terbuka jadi tertutup. Atau kalian menarik dan mendorong sesuatu hal, benda itu bisa berubah posisi, berubah bentuk, bahkan berubah warna. Misalkan kalian mengecat gitu kan, menempelkan kuas dan cat pada tembok, didorong catnya, langsung berubah warna gitu kan. Atau kemarin ada yang bermain plastisin, praktikum kimia gitu kan. Plastisin yang tadinya kotak, ditekan-tekan, didorong, dipencet, itu kan didorong nih, ditarik, dicubit gitu kan. Nah, berubah bentuknya. Berubah dari kondisi yang tadinya bentuk asalnya kotak menjadi bulat dan sebagainya. Oke, apakah cuma berubah bentuk, berubah warna? Tidak, ada berubah posisi dan lain sebagainya. Intinya gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan keadaan benda berubah. Biasanya kalau di buku itu ini tidak begini ya. Kalau di buku itu biasanya cuma posisi benda berubah atau bentuk berubah. Tapi pada kenyataannya tarikan atau dorongan itu bisa mengubah benda menjadi lebih banyak lagi. Rusak itu juga karena dorongan dan tarikan itu kan. Atau berubah wujud ya, dari tadinya cair menjadi padat itu kan. Kalau kalian pernah tahu air yang ada tepungnya itu kan jadi padat itu, jadi awalnya cairan itu kan karena ditekan-tekan, atau sebaliknya ya, kalau suatu benda ditekan-tekan akhirnya jadi cair. Misalkan agar-agar dipencet-pencet cair, atau dan lain sebagainya, karena memang banyak sekali keadaan benda itu kan. Oke, pada dasarnya adalah ini, dan selanjutnya kita akan masuk ke hukum Newton yang akan menjadi subbab dari gaya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di program Dilan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Yuk. Bapak coba bahas gaya. Ya. Pak, gaya itu apa sih, Pak? Oke, pertanyaan bagus dari peserta didik saya.
Tadi mungkin sudah saya sempat jelaskan, tapi mungkin ada yang kurang jelas. Jadi gaya ini sebenarnya dalam kehidupan itu ada banyak versi, tapi kita masuk ke dalam versi dalam fisika, yaitu gaya adalah menarik atau mendorong suatu benda atau ya apapun lah ya. Tapi di sini biasanya adalah ya tarikan atau dorongan yang menyebabkan keadaan atau kondisi benda berubah. Pak, gaya itu bisa dihitung atau tidak, Pak? Bisa dihitung karena seperti halnya beberapa hal yang lain dalam fisika terdapat cara atau metode untuk menghitung. Nah, oke. Ada salah satu rumus gaya yaitu adalah gaya ini biasanya terkenal dengan huruf F atau force. Nah, F ini gaya secara bahasa fisikanya ya. Nah, bagaimana cara menghitung gaya? Yaitu adalah dengan rumus hukum Newton 2, yaitu adalah massa dikali percepatan. Massa itu apa? Percepatan itu apa? Sudah dibahas di bab yang lain. Oke, nah ini adalah cara untuk menghitung gaya. Massa itu gimana dong, Pak? Jelasin dulu sedikit aja, Pak, untuk yang massanya. Massa adalah ini beda dengan media massa ya. Kalau media massa secara umum. Kalau massa ini adalah ukuran atau total seluruh materi penyusun tubuh atau penyusun benda. Dalam artian saya ini full nih. Saya dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki itu totalnya berapa sih? Nah, itu adalah massa. Nah, misalkan ada benda nih, berarti ukurannya dari total, misalkan benda penghapus ini, dari sini sampai sini itu adalah massanya ya. Dan biasanya cara menghitung massa sih sebenarnya dia ukurannya kilogram sih. Nah, cuma ketika ngitung massa itu ketika kan biasanya pakai timbangan ya, pakai neraca. Itu biasanya orang ngomongnya berat. Padahal kalau dalam fisika berat dan massa itu sudah dua hal yang berbeda. Karena kalau berat selalu dipengaruhi oleh gravitasi gitu kan. Nah, sedangkan kita memang kita hidupnya di bumi, ada gravitasi, kita nggak bisa lepas dari gravitasi sehingga kalau ngukur massa kilogram, tapi selalu ngomongnya berat. Padahal ya sebenarnya massa itu ya bener neraca atau timbangan gitu kan. Oke, jadi massa dan berat itu berbeda ya, Pak? Berbeda. Sekarang kalau bedanya dengan massa jenis itu apa, Pak? Beda lagi ya, karena ada jenis, ada massa dan massa jenis ya lah. Kalau massa jenis itu adalah salah satu lagi besaran dalam fisika yang mana berasal dari massa dibagi dengan volume. Nah, ini beberapa anak atau beberapa siswa mesti kebingungan ya, karena Pak apa sih Pak massa sama volume gitu kan? Nah, pernah minum air pakai apa kalau minum air? Ya pakai gelas atau pakai botol gitu kan? Nah, ada perbedaan ukuran ya. Kalau gelas itu biasanya kan liter. Nah, itu adalah ukurannya volume gitu kan? Kalau massa ukurannya mesti kilogram. Loh Pak, terus apa bedanya Pak? Bagaimana mengukur volume batu itu kan? Nah, biasanya orang-orang mengukur volume batu itu pakai gelas ukur, airnya seberapa nih? Nah, setelah dicemplungi, dimasukkan batu, airnya naik. Nah, ini adalah volume. Tapi kalau mengukur massa batu ya batunya ditimbang. Nah, itu bedanya massa dan volume lah. Massa jenis, massa setelah ditimbang dan volumenya tadi beda. Bapak kan tadi bahas tentang air ya Pak ya. Kita bisa mengetahui nggak sih Pak cara menghitung massa jenis itu seperti apa? Bisa lah, caranya ya massa dibagi volume. Terus apa lagi? Massa jenis air itu berapa ya Pak ya? Massa jenis air adalah massa jenis air ya, ini adalah rho. Ini adalah lambangnya dulu ya. Massa jenis air adalah 1001 ya. Ya enggak, ini ada massa jenis itu ada yang standarnya itu adalah pakai kilogram sama liter ya memang. Maksudnya karena ada kalanya dia nggak pakai kilogram, pakainya gram. Kalau gram berarti lawannya apa Pak? Kalau gram, sorry. Ya, kalau gram dia ininya bukan liter. Apa Pak? Mililiter deh Pak sepertinya. Ya, ini masih loading, sabar. Iya, siapa? Jangan dijawab dulu, sabar loading. Oke, ini mililiter.
Jadi kalau gram sama mililiter. Nah, kalau kilogram sama liter. Kok beda, Pak? Ya beda karena secara anak tangganya juga berbeda. Kalau kan kilogram di atas ya. Pak, jadi tadi massa jenis air itu berapa, Pak? Apa? Massa jenis air itu berapa, Pak? 1000 dan 1. 1000 dalam? 1000 dalam gram per mili, 1 dalam ini. Jadi berapa, Pak? Apa sih? Massa jenis air tepatnya loh, Ya, Pak. Saya kan nggak tahu, Pak. Tergantung pakai yang mana. Kalau ngitung air itu berarti diapain, Pak? Ngitung air apanya? Berat air itu diapain, Pak? Ngitung massa air berarti Iya. airnya ditaruh di timbangan. Oh, ya di kan? timbangan. Misalkan ada neraca nih, apa namanya? Kan sekarang udah digital ya. Iya. Nah, gimana cara ngukur massa air gitu kan? Timbangan kan 0 ya, 0. Ya. Terus gelasnya diukur, gelasnya berat atau massanya berapa gitu kan? Misalkan gelasnya 1 gram misalkan. Terus ditambahi air. Oh, jadi 20 gram misalkan. Berarti berat airnya atau massa airnya kita agak susah ya. Karena ini kan dunia nyata ada gravitasi kan. Sebenarnya kita nyarinya massa gitu kan. Nah, udah kita mungkin dapatnya 19 gram untuk massa air. Ya. Tapi volume air ya ini berapaan ini ukurannya. Nah, berarti massa jenis air ya 19 per volumenya tadi. Oh, kalau misalnya saya mengukur air pakai gelas ukur bisa nggak sih, Pak? Itu kan di lab itu ada gelas ukur ya, Pak ya? Itu ada. bisa nggak sih, Pak? Bisa. Kan gelas ukur malah ke volumenya kan? Ya. Ya, berarti ngukur volume air. Oh ya. Bisa. Oh, jadi Pak kalau gelas ukur itu untuk mengukur volume. Kalau tadi yang kata Bapak neraca itu untuk mengukur beratnya gitu ya, Pak ya. Berat atau harusnya massa ya. Kalau Iya. udah ngomong fisika itu massa Pak, ya. kalau misalnya saya punya 15 ml air, itu bisa dikonversi nggak sih, Pak, ke beratnya? 15 ml air. Berarti berapa beratnya, Pak? Oke, ya. Mililiter. 15 ml air berarti berapa gram itu, Pak? Oke, mililiter. Kita harus anukan dulu ya dengan konversi apa namanya standarnya ya. Mililiter ke atas ada sentiliter. Sabar. Ada desiliter, ada liter. Nah, liter ini yang sambung sama ini kan. Oh gitu, Pak. Nah, ini pun masih kubik, bukan gram atau ukuran kilogram. Nah, kita harus samakan dulu. Agak panjang ya prosesnya. Loh, ini logikanya dulu. Makanya itu, Pak, kan ini prosesnya panjang sekali kan, maka saya di awal tuh tanya dulu, Pak, bobot jenis atau massa jenis dari air itu berapa, Pak? Massa jenis. Bapak saya ajar ya, Pak ya. Bapak harus tahu dulu bobot jenis atau massa jenis air itu berapa, baru Bapak bisa konversi dari mililiter ke gram. Atau ke gramnya berapa? Maka dari itu saya ulangi berapa bobot jenis. Dasarnya tahu massa jenis air Berapa? kan dari massa dibagi volume. Iya berapa? Ketemu nggak Bapak bobot jenisnya? Loh, ya tergantung massa airnya berapa. Pak, BJ air itu 1, Pak. Berat jenis. Iya. Tahu dari mana? Bobot jenis air itu 1, Pak. Iya, tahu dari mana kan harus massanya dulu. Iya, itu bobot jenis air itu 1, Pak. Lah iya kan kalau airnya segini masa bobot jenisnya cuma 1? 1, Pak. Iya, kan kita harus tahu Nah, massanya kan air. gini. Oh ya sudah, berarti saya tanyakan ke Bapak kenapa bobot jenis air 1, Pak. Saya tuh mendengar bobot jenis air itu 1. Iya, karena ilmuwan sudah mencoba dengan berbagai macam air standar ya, air bukan air yang aneh-aneh ya, maksudnya H2O standar. Ketika ditimbang berapapun massanya, massa, terus misalkan dia ketika massanya 500, maka volumenya akan 500 misalkan ya, 500. Nah, ketika dijadikan segini 1. Ya berarti Pak, Iya kan? bobot jenis air itu adalah 1. Iya, itu ada dari massa per volume rumus tadi. Iya. Nah, berarti kalau saya tanya berapa 15 ml air, beratnya berarti jadi 15 gram, Pak. Karena Iya, bobot maksud jenis saya air tadi, itu sabar, 1. Proses. Ya, maaf, Pak. Proses. Saya salah, Ya, Pak. ini kan konversi ukuran. Oh, Nanti kalau saya ngomong langsung 15 ke 15 lu dari mana, Pak? Oh, kan kejauhan mulutnya. Harus gitu. diproseskan dulu. Oh, gitu. Ini kita ngajar di ya anak-anak ini Indonesia nasional nanti videonya. Jadi ada orang-orang yang
Waduh, lupa ini. Sekarang masuk deh Pak, bobot jenis minyak Pak. Aduh. Ini sesuatu yang harus menghafal. Kita agak Siap lah Pak. ya, kita harus membuat nanti ada muncul di sini. Oh Editing iya. aja, berbagai macam bobot jenis. Nanti tolong dijelaskan kenapa ya Pak ya bobot jenis air 1 ya Pak ya. Yes, karena Berarti konten Bapak adalah hanya cuman membahas kenapa bobot jenis air 1 ya loh, Pak ya. iya. Loh, sekarang saya juga penasaran kenapa kok kecepatan suara di udara 340 meter per sekon gitu kan. Iya, Dan kenapa itu udah Pak? dipakem gitu kan. Iya. Nah, karena sudah ada percobaan-percobaan sebelumnya. Kenapa gaya gravitasi 10 Lah iya kan itu meter udah per dihitung. sekon, Pak? Iya, meter per sekon kuadrat ini kan. Iya. 10 atau mungkin 9,8. Ya, ya. Dari mana sih? Iya, tolong itu ya Pak ya, dicari ya. Nah, ini kan Tolong dibahas satu-satu ya. Sudah dilakukan oleh para ilmuwan terdahulu dan masih belum terbantah gitu kan. Iya, kontennya nanti bahas kenapa BJ air 1 ya Pak. Iya, tapi itu tidak ada di kurikulum maksudnya itu di kurikulum ini aja. Ini- Ajarkan ke anak SMA Oh, atau SMK. gitu, Pak. Kalau beda asal muasal. Berarti kalau kayak gitu Pak, tadi Bapak tinggal jelasin aja BJ air itu adalah 1. Nah cukup, tidak perlu tahu itu 1 dari mana. Loh, Karena itu sudah hukumnya seperti itu. Tapi yang paling penting adalah anak itu belajar masa jenis itu apa, masa itu apa, percepatan itu apa, gaya itu apa, itu materinya. Iya Pak, jadi masa jenis apa ya Pak? Tolong Pak dijelaskan ya, kenapa masa jenis air Loh, 1? masa jenis itu dari asalnya masa dibagi volume. Apa? Masuk kah?